Pada hari itu seorang pria aneh datang ke supermarket. Wajahnya yang kusut sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya yang rapi. Pria itu membeli banyak kantong plastik, dan setibanya di rumah, dia mengunci semua barangnya. Bahkan pintu kulkas pun tidak luput. Ekspresi ketakutannya seolah-olah sedang menghindari sesuatu. Bahkan dia tidak ingin menjawab telepon dari pacarnya. Perlu diketahui, pria yang tidak menjawab telepon di malam hari adalah hal yang sangat menakutkan. Dan ini memberi ruang bagi wanita untuk berimajinasi. Pria yang sudah menikah pasti bisa merasakannya. Pria itu terbangun oleh suara lonceng yang aneh. Dia duduk di tempat tidur, gelisah dan tidak bisa tenang selama beberapa lama, sebelum akhirnya bisa menenangkan dirinya. Kemudian, suara lonceng itu terdengar lagi, dan saat itu dia menyadari ada sebuah kotak yang belum tertutup rapat. Di dalam kotak itu, muncul sebuah mata, dengan urat darah yang cepat menyebar di seluruh bola mata. Pria itu terkejut dan berlari ke bawah tempat tidur, saat terdengar suara tawa yang mengerikan. Kemudian, muncul sepasang tangan berdarah, dan pria itu berbalik untuk melihat. Yumi adalah asisten sutradara di sebuah stasiun televisi terkenal. Karena kesalahan kerja, dia harus lembur hari ini, dan tersisa dia seorang diri di kantor. Saat itu, telepon dari departemen berita berbunyi, memberitahu bahwa pemimpin mereka mengetahui tentang kasus pembunuhan baru saja terjadi, dan membutuhkan seseorang untuk segera meliput berita tersebut. Karena waktu mendesak, Yumi bisa pergi sendirian dengan mobilnya menuju lokasi kejadian. Saat dia tiba, penghalang polisi terbang tertiup angin, dan dia memanfaatkan kesempatan itu untuk merekam gambar korban. Wawancara Yumi ditayangkan di berita pagi hari berikutnya. Polisi mencurigai bahwa pria itu jatuh dan terguling di tangga hingga mengalami cedera fatal. Tetapi Yumi sangat bingung, bagaimana mungkin cedera biasa bisa begitu parah. Saat itu, dia mendengar penjelasan yang berbeda dari rekan kerjanya. Teman rekan kerjanya adalah seorang dokter forensik di kepolisian. Dan dokter tersebut mengatakan bahwa meskipun tubuh pria itu mengalami patah, yang sebenarnya terjadi adalah mulut, hidung, dan tenggorokannya dipenuhi lumpur. Didorong oleh rasa ingin tahunya, Yumi kembali ke lokasi kejadian. Yumi bertemu dengan pacar korban, Shizi, yang marah, dan mengatakan bahwa polisi tidak bertanggung jawab atas kematian pacarnya, dan itu sama sekali bukan karena jatuh dari tangga. Yumi ingin melanjutkan pertanyaannya, tetapi saat itu dia menerima telepon dari atasannya. Tiba-tiba, selotip di belakang Shizi jatuh tanpa alasan, dan keran mulai meneteskan air. Keran itu terhubung ke pipa air, dan suara aneh terdengar. Sementara di dasar wastafel, ada sepasang mata yang menatap Shizi dengan tajam. Detik berikutnya, air mulai memancar dari keran, langsung menyemprotkan lumpur ke wajah Shizi. Lumpur di kolam semakin banyak, seperti gunung berapi yang siap meletus. Namun, saat Shizi berlari keluar dari rumah, wajahnya tampak bersih tanpa noda. Yumi merasa penasaran, apa sebenarnya yang terjadi di rumah itu. Normal saat itu, hanya sedikit lumpur dan pasir yang tersisa di lantai. Ada sebuah balai leluhur yang besar di desa itu. Sepasang mata yang menakutkan menatap mereka dari jendela. Keduanya begitu ketakutan hingga mereka lari tergesa-gesa. Sejak saat itulah mata yang menakutkan itu akan muncul di sekitarnya dari waktu ke waktu. Keesokan harinya, Yumi yang keras kepala malah menyeret pacarnya untuk menyelidiki, mencari kematiannya sendiri dan menyeret orang lain bersamanya. Kalau saja dia tidak cantik, aku pasti akan memarahinya. Keduanya datang ke hotel untuk check-in, tetapi ketika bos mendengar bahwa mereka akan pergi ke Liubuka, wajahnya langsung berubah. Untungnya, sang pacar menyelesaikan masalah itu tepat waktu. Namun keesokan paginya, mereka berdua tetap berangkat menyusuri jalan menuju Liubuka, dan mereka menyusuri jalan sesuai dengan deskripsi Persimmon. Benar saja, kami segera menemukan batu besar yang ikonik dalam foto tersebut. Jika melangkah lebih jauh, Anda akan mencapai desa yang dikunjungi Persimmon, tetapi sungai kecil sebelumnya telah berubah menjadi waduk besar, dan desa dalam foto tersebut telah menghilang secara misterius. Keduanya hendak melangkah maju, namun sang pacar tiba-tiba menghentikan Yumi dan menyuruhnya untuk tidak menoleh ke belakang. Yumi dan pacarnya menemukan informasi tentang desa misterius itu. Nama desa itu adalah Desa Lulei. Desa itu tenggelam di bawah tanah oleh waduk 45 tahun yang lalu. Namun, Persimmon mengatakan bahwa mereka baru saja mengunjungi desa itu beberapa waktu lalu. Apa yang salah? Mereka juga menemukan informasi tentang Desa Lulei dalam sebuah buku cerita aneh. Alasan mengapa desa Elflei juga disebut Liubuka adalah karena 6 anak tangga di Liubuka merujuk kepada para peziarah atau biksu pertapa yang bepergian keliling negeri, dan K secara harafiah berarti kaki gunung. Ketiga kata, Liubuka, bersama-sama merujuk pada tempat yang menyediakan makanan, akomodasi, dan istirahat bagi para peziarah atau biksu. Ada pula legenda tentang plot pengintipan di desa Yulei, tetapi buku ini tidak membahasnya secara rinci. Sang pacar dengan berani menebak bahwa sang pangeran dan pengalamannya pasti ada hubungannya dengan legenda ini. Untuk mengetahui kebenaran masalah tersebut, mereka menemukan penulis buku tersebut, Ichiro Kameda. Awalnya lelaki tua itu tidak mau bercerita tentang masa lalu sampai ia melihat foto-foto yang diambil sang pangeran. Ternyata Kameda sangat terpesona dengan cerita rakyat ini ketika ia masih muda. 50 tahun lalu, dia juga datang ke desa itu untuk menyelidiki legenda Peeping Plot.
Namun, penduduk desa di sini secara naluriah akan menghindari Kameda saat mereka melihatnya. Mereka tidak menunjukkan antusiasme yang seharusnya dimiliki seorang Rokubuka, dan bahkan bisa dikatakan mereka sedikit takut. Kepala desa beserta keluarganya menjamu Tuan Kameda dengan hangat. Ia mengeluarkan sebuah buku kuno tentang legenda setan pengintip dan menunjukkannya kepada Kameda. Konon, jika seseorang secara tidak sengaja menebang pohon besar yang menjadi tempat tinggal Dewa Gunung, maka ia akan dikutuk oleh setan pengintip. Terus terang saja, ini adalah hukuman Dewa Gunung kepada mereka. Mula-mula mereka akan mendapat ilusi bahwa mereka sedang dimata-matai. Segera ilusi ini akan menjadi semakin kuat. Mereka akan melihat sepasang mata yang menakutkan di mana-mana, dan ketakutan yang kuat akan menyiksa mereka selama sisa hidup mereka. Tetapi apakah kebenarannya benar-benar seperti yang dikatakan Tuan Kameda? Persimmon, yang masih berada di rumah sakit, terbangun oleh mimpi buruk di tengah malam. Tepat saat dia hendak berbaring untuk beristirahat, dia mendengar bel aneh lagi. Tiba-tiba, bongkahan lumpur besar jatuh dari langit-langit. Persimmon tiba-tiba mendongak dan melihat seseorang terbaring di celah saluran ventilasi. Kesema ketakutan dan berteriak, lalu berlari keluar bangsal. Dalam kepanikan, ia berlari ke hutan. Setelah suara dering yang menyeramkan, sebuah mata yang menakutkan muncul di bawah dedaunan yang jatuh, dan kemudian semakin banyak mata yang muncul. Dalam perjalanan kembali ke kota, Yumi dan pacarnya kebetulan bertemu dengan Persimmon yang tidak sadarkan diri. Tepat saat mereka hendak keluar dari mobil untuk melihat apa yang terjadi, sebuah truk yang melaju kencang membawa Persimmon langsung ke kru berikutnya. Keesokan harinya, Yumi yang sedang tidak sadarkan diri sama sekali tidak berniat untuk bekerja. Setelah pemimpinnya mengetahuinya, dia memintanya pulang dan beristirahat selama beberapa hari. Demi memulihkan diri, Yumi ingin mencari penghiburan dari pacarnya, tetapi tidak ada yang menjawab bel pintu setelah ia memencetnya cukup lama, dan lampu pun mati tanpa alasan yang jelas. Yumi mengambil kunci dan membuka pintu, tetapi pacarnya tidak ada di dalam kamar. Sebaliknya, ia menemukan lumpur di lantai. Saat Yumi bertanya-tanya, pintu lemari di sebelahnya terbuka secara otomatis. Yumi dengan hati-hati melangkah maju untuk memeriksa, dan tanpa diduga menemukan tubuh singa yang berlumuran darah di dalam lemari. Tepat pada saat itu, pacarnya bergegas pulang. Ternyata semua yang terjadi tadi hanyalah ilusi. Yumi baru saja akan memeluk pacarnya untuk menghangatkan diri. Tanpa diduga, pacarnya mendorongnya dan menyuruhnya pulang cepat. Dia pria sejati. Saat itu, Yumi menemukan bahwa pacarnya membeli banyak kaset. Ini jelas kutukan yang disebabkan oleh konspirasi mengintip, yang menargetkan pacarnya. Agar tidak melibatkan Yumi, dia melakukan ini padanya. Melihat ini, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak memberinya acungan jempol. Disertai bunyi dering aneh, sang pacar tampaknya telah melihat sesuatu yang mengerikan dan Yumi menemukan Kameda Ichiro lagi. Ternyata Ichiro Kameda tidak terburu-buru untuk pergi tahun itu. Ia kembali ke desa di bawah naungan malam. Sebenarnya, sebelum datang ke sini, ia sudah mendengar tentang kejadian aneh di desa itu. Konon, setiap malam, dari balai leluhur tempat para peziarah beristirahat, akan terdengar suara lonceng yang mengerikan, seolah memanggil sesuatu. Benar saja, di tengah malam, istri kepala desa berjalan menuju balai leluhur sambil membawa makanan. Kameda menemukan lorong rahasia di bawah lantai balai leluhur. Di lorong rahasia itu terdapat tempat yang mirip dengan altar. Seorang gadis kecil tengah menyantap makanan dengan lahap. Belakangan diketahui bahwa gadis itu adalah seorang yatim piatu yang diculik dari desa terdekat. Pengorbanan demi rencana mengintip. Hanya dengan cara inilah penduduk desa dapat hidup stabil. Saat Kameda kebingungan, wujud asli Piping Plan tiba-tiba muncul di belakangnya. Kameda begitu ketakutan hingga ia terjatuh ke tanah. Gadis di depan altar mengeluarkan senjata ajaib yang mirip dengan kalung dengan tenang. Senjata ajaib itu memancarkan cahaya keemasan, dan Piping Plan menghilang tanpa jejak, seolah-olah inilah arti keberadaan gadis itu. Namun Ichiro Kameda saat itu tidak mengetahui kebenarannya, sehingga ia pun melarikan diri dari desa tersebut dalam semalam bersama gadis dan senjata ajaib tersebut. Mungkin karena desa kehilangan pengorbanan untuk menekan rencana mata-mata, bencana mulai menjalar di desa tersebut hingga desa tersebut benar-benar ditinggalkan dan tenggelam oleh waduk. Gadis itu diselamatkan, tetapi meninggal karena sakit tak lama kemudian. Kameda juga mulai merasa seperti sedang diawasi. Satu-satunya alasan dia mampu bertahan hidup sampai sekarang adalah karena dia menghancurkan matanya sendiri dengan tangannya sendiri. Sementara itu di rumah sakit, pacar Yumi menderita sakit akibat kutukan. Setelah beberapa saat, sang pacar melihat mata besar yang menakutkan di kipas yang berputar. Dia buru-buru berlari keluar bangsal dan datang ke koridor, tetapi mendongak. Dokter mendengar teriakan itu dan membawanya kembali ke bangsal. Untuk menghilangkan rasa sakit yang tidak manusiawi ini, pria itu sebenarnya memilih pendekatan yang sama seperti Kameda. Melihat pria yang sedang sekarat di ranjang rumah sakit, Yumi tampak menyesalinya. Jika bukan karena sifat keras kepalanya, bagaimana situasi ini bisa terjadi? Dia duduk di bangku rumah sakit, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi pada saat ini, Yumi juga tiba-tiba merasa seperti sedang diawasi. Dia perlahan menoleh dan melihat sepasang mata yang menakutkan muncul di mesin penjual otomatis. Walaupun adegan ini hampir membuat Yumi takut setengah mati, dia merasa bahwa dia dan pacarnya tidak menyakiti siapapun. Mengapa aku kena kutukan piring? Seperti yang diharapkan, saat seorang wanita sedang marah, dia berani menghadapi siapapun. Mungkin pihak lain menganggap apa yang dikatakan Yumi masuk akal, jadi dia langsung membawanya ke dunia fantasinya sendiri. Ternyata niatnya mengintip bukan untuk menyakiti siapapun. Alasan dia berbaring di depan jendela seharian hanya untuk menarik perhatian dan meminta pertolongan dari luar. Yumi menceritakan penemuannya kepada Ichiro Kameda, tetapi lelaki tua itu juga bingung setelah mendengarnya. Yumi dengan berani menebak bahwa perilaku gadis itu hanya untuk membuat lebih banyak orang mengetahui kisahnya. Para hantu yang mati secara tidak adil itu tidak mau berbaring diam di tanah dan berubah menjadi tumpukan tulang.
Yumi memutuskan untuk pergi ke desa Lulei lagi. Demi pacarnya dan demi dirinya sendiri, lelaki tua itu menghentikan Yumi dan memberinya senjata ajaib yang dibawanya tahun itu. Lelaki tua itu berbalik dan kembali ke kamar. Gadis itu berjongkok di atas meja, menatap lelaki tua Kameda di depannya. Alih-alih takut, dia tersenyum tenang, seolah-olah semuanya menjadi tidak penting. Yumi melihat gadis itu lagi di depan batu besar. Dia pertama kali mengambil kamera dan berjanji untuk melaporkan semuanya di sini. Tetapi gadis itu tampak galak dan tampaknya tidak mempercayainya. Yumi tidak punya pilihan selain mengeluarkan senjata ajaib itu. Benar saja, gadis itu langsung berubah menjadi loli kecil yang manis dan cantik. Dia membawa Yumi sampai ke desa. Baru saat itulah kita melihat kebenaran dari semuanya. Ternyata gadis itu juga seorang peziarah yang taat saat itu. Hari itu, ibunya mengajaknya melewati desa Lulei. Melihat penduduk desa yang ramah, mereka pun memutuskan untuk menginap di sana selama 1 malam. Namun, pada malam hari, penduduk desa yang ramah itu tiba-tiba berubah menjadi setan. Mereka masuk ke dalam ruangan sambil membawa pisau tajam di tangan, dan nasib ibu dan anak itu pun dapat dibayangkan. Di saat-saat terakhir, gadis itu berteriak histeris minta tolong. Namun penduduk desa di luar hanya berdiri terdiam, karena mereka memang sudah sering memperlakukan orang lewat seperti ini. Jasad gadis itu dimakamkan di luar aula leluhur, dan jiwanya dipenjara di sini selama beberapa generasi, seperti yang ditunjukkan pada apa yang disebut senjata ajaib di tangan Yumi. Itu hanya aksesoris yang dibawa ibu saya saat itu. Yumi memutuskan untuk meletakkannya di samping gadis itu. Mungkin barang-barang milik ibunya bisa memberinya sedikit kenyamanan. Namun yang tak disangka-sangka, gadis itu tiba-tiba muncul dari dalam tanah sambil memanggil-manggil ibunya, dan memeluk erat Yumi. Mungkin yang dibutuhkan gadis itu bukanlah kenyamanan, melainkan lebih banyak teman, yang menjelaskan mengapa begitu banyak orang tak bersalah yang dikutuk. Dan penampakan menyedihkan dalam ilusi sebelumnya lebih menyerupai sandiwara yang dipentaskan untuk Yumi, dan Yumi akhirnya terseret ke bawah tanah. Seorang wanita cantik yang terbunuh karena rasa ingin tahu menghilang. Setahun kemudian, sang pacar menulis buku tentang pengalamannya dengan Yumi, yang langsung menjadi buku terlaris. Setiap malam, sang pacar akan menyentuh cincin yang dulu ingin ia berikan kepada Yumi dan merasa sedih. Tetapi pada saat ini, nada dering yang sudah dikenalnya itu kembali berdering, dan Yumi telah menjadi mata-mata baru yang mengintip. Sejauh ini, seluruh film berakhir. Saya akan meletakkan film aslinya di bagian atas area komentar. Teman-teman yang tertarik dapat menontonnya sendiri. Video kita hari ini berakhir di sini.